Nah, udah matiin. Kakaknya Sudah lima. nih, sudah. Tak. Oh, untung. Ya, yuk mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu halamannya? Halamannya dipantau loh ya. Terus tekan ngendi halamannya kayak nganu. Udah geser. Saya yang diwaca film Masyrik halamannya film Maghrib. Ya. Boleh nganu ya. Piye. Cip muter apa meneh. Wa amma zuhduhu. Wa amma zuhduhu fi dunya fayatulu alaihi marwiya annal mahdiyya Amirul Mukminina sa'alahu faqala lahu hal laka min darin faqala la walakin uhaddithuka sami'tu Rabi'ata bin Abi Abdurrahman yaqul nasabul mar'i daruhu wa mazutuhu dan adapun aman ini ada sebagai biasanya nih benar aman itu biasanya adapun gitu kan oh ya CC wa mazutuhu dan adapun kezuhudannya semuanya domirnya baik nih. Imam Malik tak ini ngomong Imam Malik tak wa mazutuhu fid dunya dan adapun kezuhudan Imam Malik fid dunya Fayadulu alaihim maka yang menunjukkan atas hal itu marwiya apa yang telah diriwayatkan annal mahdiyya bahwasanya al mahdi amirul mukminin khalifah Mahdi nek gak salah dia khalifah Abbasiyah ketiga lagi menjelang Imam Malik tua Imam Malik tua mangtane Harun ar-Rasyid wah Mahdi ada khalifah Abbasiyah yang kedua ketiga nah Harun ar-Rasyid ke empat ya empat atau lima empat kan golei jalan Fayatul alaihi marwiya anal mahdi ya amirul mukminin sa'alahu anal mahdi bahwasanya al mahdi itu tuh Imam Mahdi loh. Oke. Amirul mukminin sa'alahu bertanya kepada Imam Malik, bertanya kepadanya wa qala lahu. Dia ngartai sa'alahu bertanya kepadanya. Langsung maf'ul bih ya. Udu sa'ala ilaihi. Sa'alahu muta'addin mubashir bila wasitah. Berarti langsung masuk ke maf'ul bihnya. Ya kan? Wadaka mas'ulun sa'alahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Is'aluni kan hadis-hadis. Paham? Biasanya kan salah kepadanya tuh mukodar bahasa Indonesia. Ini nek ngarap ke tanya kepadanya salah ilaihi. Aja langsung salah. Salahu wa qala lahu halla kadar apa engkau punya rumah, punya kediaman yang maksudnya rumah-rumah yang hak milik. Emang Malik itu kan ngontrak atau tinggal di rumah warisan, tapi yang jelas bukan rumah sing milik utamnya dia yang hasil dari
duwite dhek ngono lan tuwe. Faqala la, kemudian Imam Malik menjawab tidak ada. Walakin uhadditsuka, akan tetapi aku ingin menceritakan kepadamu. La uhaddisu ning kono menceritakan apa meriwayatkan hadis. Jadi secara istilah, nek ana fiil haddasa, haddasani, kata haddasani itu biasanya maksudnya meriwayatkan hadis. Tapi ini bukan di situ konteksnya. Jadi hadisukan itu maksudnya menceritakan yang mutlak, yang tidak bermakna istilah tapi makna lughawi. Nah ya. Walakin hadisuka, akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu sami itu bahwa aku mendengar Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurune Imam Malik. Oh, gurunya Imam Malik yang pertama. Pas Imam Malik masih kecil, terus disuruh belajar. Nah, itu awalu Syekh Malik itu Rabi'ah. Meninggal 134 Hijriah. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah, dia dikenal dengan Rabi'atul Ra'yi. Karena dia dikenal dengan pendapat dia yang sering tepat sasaran. Jadi masyhur dengan fikihnya dia. Fikih itu kan sebetulnya kan main akal. Hmm. Kau nanti buka nang. Ya, apa nang? Pasarmu. Eh, style genting tuh yang kita. Sami itu aku mendengar Rabi'ah, guru Imam Malik Rabi'ah. Lakope Rabi'atur Ra'yi. Ya sih Rabi'ah artinya kan apa? Bermekaran, berkembang. Rabi. Semi itu. Nah, ya, ahli ABY, alumni ABY aku sini ngerti Rabi. Masih ini ngerti. Nah, jenenge Rabi'atur Ra'yi karena terkenal pendapatnya yang bagus. Bin Abi Abdurrahman. Bapaknya jenenge Abu Abdurrahman. Weh jeneng apa kunyah? Kunyah kan? Nama aslinya Faruh. Jadi aslinya dia jenenge Rabi'ah bin Faruh Abi Abdurrahman. Ya kalau bahwasanya guruku dulu Rabi'ah Ra'i mengatakan nasabul mar'i daru. Nasabul mar'i daru. Eh, harga diri seseorang pamor atau kedudukan sosial. Nah, kedudukan sosial seseorang itu ada pada rumahnya karena dulu rumahnya bagus ya berarti kedudukan sosialnya bagus. Dan dulu memang ada orang yang kadang mampu membuat rumah yang bagus tapi dia tidak mau membuat yang lebih bagus dari rumah pemimpinnya misalkan. Nah, jadi dulu ada tradisi seperti itu. Kalau di Indonesia ada begitu tapi nganu bukan rumah tapi nganu kijing. Tahu kijing? Apa? Bahasa anu ini nisan. Nisan makam tuh. Nah, misalnya kamu punya kakek nisannya bagus, nggak mau menyaingi ya nisanmu yang agak jelekan dikit. Nah, itu dulu orang Jawa dulu masih masih kalau orang Jawa ya, bukan wong liya. Nah, orang Jawa di beberapa daerah masih menjaga tradisi itu. Jadi kadang makamnya mbahnya itu besar, terus bapaknya kecil, dia kecil lagi. Atau anaknya dia misal meninggal duluan, makamnya lebih. Jadi intinya ada status sosial yang ditentukan sama sesuatu yang dibangun. Mana kadang makam-makam ulama besar-besar. Sebetulnya itu hanya menunjukkan status sosial. Jadi kalau soal nyembah kubur itu sudah persoalan lain.
Kan ada hadisnya itu yang ya Ali disuruh diperintah Nabi untuk meratakan makam kan. Ya Ali la tada qabran ila tahu. Jangan ada makam kecuali kamu ratakan. Nah, karena Nabi khawatir nanti makam menjadi tempat-tempat penyembahan. Tapi ada status sosial yang ditentukan dari bentuk makam, masalah itu. Nah, itu dua hal yang akan problematik sampai sekarang kan masih problematik. Mereka yang membolehkan ulama atau tokoh masyarakat untuk ditinggikan makamnya itu dengan alasan karena itu strata sosial untuk pembeda. Tapi yang meminta untuk diratakan itu alasannya karena ditakutkan ada kesyirikan tadi. Tapi kalau ilahnya memang kesyirikan, kalau tidak ada potensi kesyirikan maka diperbolehkan. Jadi pokoknya itu masalah khilaf sampai dari dulu sampai sekarang. Tapi saya bilang begini supaya kita tahu mereka mendirikan kubur itu juga punya landasan logis setidaknya. Dan mereka yang ekstrim untuk meratakan makam juga punya landasan religius atau landasan berupa hadis. Jadi jangan dipandang terus mereka yang mendirikan kubur tidak ikut hadis. Bukan, mereka menganggap hadis itu hanya mereka menggunakan kaidah al-hukmu yaduru illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya, alasan hukumnya. Kalau ilahnya hilang, maka hukumnya juga hilang. Kalau Nabi memerintahkan untuk meratakan kubur itu, rata-rata ulama yang berpegang pada hadis itu pasti mengatakan taklilnya, ilahnya itu mesti khasyata syirk kan kata, khasyata tikhadihim al maqabira ma'abida kan ngono ki mesti kuatir nek engko dadeke tempat-tempat ngibadah. Ya kalau ilahnya ini zalatil ilah maka zalal hukum. Nah, artinya perintah itu tidak wajib mutlak tapi wajib muqayyad pada kondisi masyarakat yang ada. Nek masyarakat kita itu pura kuburan keramat sidik disembah-sembah ya berarti diratakan. Kalau masyarakat kita sudah modern kemudian tahu bahwa itu tidak baik, itu haram, itu nggak bisa, maka nggak masalah. Nah sekarang di Indonesia bagaimana kondisinya? Kalau mereka-mereka yang kuburan itu kan, yo insya Allah orang nyembah, insya Allah. Ya gue husnudon kira-kira bentuknya penyembahan dan memang kalau dongake yang pinggir kubur itu coba arane nyembah. Selama dongane si ana Allahumane aman. Nah, nah, pokoknya apa wae donga-donga yang diklaim atau dituduh pihak sebelah kemudian itu dikatakan syirik. Itu Pak anggar ngarepe ana Allahumane sih kemungkinan amannya cukup besar. Dong, itu cukup susu. Ngono doa kok ning kuburan sih loh. Lho kowe tawaf muteri Ka'bah ki ora terus nyembah Ka'bah to blok lah maksudnya kan salat sujud ngadep Ka'bah kan ora terus nyembah Ka'bah. Ngono wong muter kuburan ono ning sekumpul kita muteri tawaf muteri Ka'bah. Pertanyaannya adalah hal at-tawafu ala syai'in yadullu ala ibadati dzalika syai' wala la? Jawab lah. Karena at-tawaf ala Ka'bah la yadullu ala ibadatiha. Nah, bahkan sholat mutajihal Ka'bah, as-sujud ngarepe Ka'bah. Kan ora terus nyembah Hajar Aswad. Takbil, mencium tangan guru boleh ndak? Ndak boleh, itu nanti musyrik loh. Ndak mulai kuwi sing nyium-nyium Hajar Aswad. Itu kan ada dalilnya loh, berarti standar ganda. Berarti kan standar ganda. Paham nggak? Tidak semua sujud itu ya dulu ala ibadah. Paham? Tidak semua sujud itu waroda an sabilil ibadah atau ala wajil ibadah. Tidak ada. Paham? Dan kita tahu bahwa tidak ada nasakh mansukh dalam akidah. Oke? Tidak ada mansukh dalam akidah. Saya kasih contoh misalnya. Ono ayat meneh. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat sujud ning Adam. Ada sujud ya dulu ala ibadah. Al ibadati Adam kan enggak.
Oh, nu syariat dulu sudah mansuh. Ya enggak, wong pangerane padha kok Gusti Allah padha ta, masa aturannya beda. Parah deh. Masa sujud zamannya Adam orang syirik terus sujud saiki tadi syirik? Enggak, justru lebih masuk akal kita kita berarti sujud itu kismen. Karena sujud ibadah ada sujud wudhu atau sekedar menundukkan kepala. Ahyanan menundukkan kepala itu ya sama sujudan. Ada. Nunduk tok tuh kadang disebut sujud. Wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir wa qulu baba sujada terus masuklah pintu dalam keadaan bersujud. Piye? Piye Israel kan mau Palestina dalam Bani Israel kan mau batu kulul baba sujud sujudnya piye? Berangkang kan ora berarti sujud tidak semuanya bermakna sujud kayak sholat ngono kan mungkin ben waras mau jadi wong tolol kadang malaikat kan sujud sujudnya malaikat sujud ikhtiram mesti mufasir mufasir ngono ngono sujudu sujud ikhtiram lah sujudul ibadah pasti kan. Karena ya wes selesai memang harus begitu untuk menghilangkan iskal yang ada. Tapi misalnya ceritanya Yusuf kayak ini roa itu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Ahada asyara kaukaban siapa? Dulure Yusuf ana pira? Yakub, bojone, Benyamin ya. Karo sapa meneh? Pokoknya ana 11 ta. 11 ki kan karo bapake karo ibune. Bapake Yusuf ki nabi kan. Yakub. Iya bener. Nah, mungkin gak Yakub musyrik. Nah, mungkin gak Yakub nyembah. Enggak mungkin. Makanya roh itu muli sajidin orang mesti terus sujud ibadah. Berarti gak semua sujud itu sama dengan ibadah, penyembahan. Ada sujud ikhtiram yang dibolehkan. Kayak contohnya sujud malaikat ning Adam. Sujude ikhwatu Yusuf sak bapake ning Yusuf. Itu sujud takrim, sujud ikhtiram, sujud penghormatan. Ono sing sujud tapi bukan sujud. Maksudnya bukan sujud ma'ruf syara'an seperti yang kita lakukan ketika sholat, tapi sujud makna di makna al khudu wal inqiyat sing tunduk itulah artinya tunduk gitu aja. Kaya sing wadkhulul baba sujada. Maksudnya kamu masuk dalam keadaan rendah hati, orang terus berangkangan. Nah, no. Jadi mahmalnya tetap banyak. Artinya kalau ada orang Islam itu ngelakukan, pokoknya nek iso kowe husnudon, nek iso. Maksud kowe misalnya munggah gunung mering terus munggah tidar penganti terus oh musyrik. Untungan nang kubur, lu untungan nang kuburan oh, musyrik. Untungan kuburan padha tunggu ning sanding helm ngono. Ada ala i'tiqadikum annal qabra la yanfa wa la yadur. Ana sahibul qabri la yanfa wa la yadur. Ya padha helm la yanfa wa la yadur. Berarti as-sujud aja ad-du'a haulal qabri ka du'a haulal helm. Paham ora? Nah, karena padha-padha la yanfa wa la yadur. Tapi nek mau anggap yanfa wa yadur, repot. Berarti sing musyrik sapa? Kan andai loh. Loh, kan? Enggak kan kamu bilang misalkan orang doa di dekat kubur itu musyrik. Ya wes, kok iso musyrik? Kubur itu benda biasa atau ya benda biasa ya wes. Kan nggak meminta ke dia. Persoalannya kan minta nggak ke makamnya itu. Nah, kalau saya berdoa di situ nanti lebih mustajab itu nggak minta. Paham? Minta kan nek mbah nyuwun duit ah ngono ku njaluk. Wes tekan di inti Salahur Rasyid dan Harun Ar-Rasyid bertanya pada Imam Malik sama. Hal kadar, apa kamu punya rumah? Faqalalah fa'atahu salah satu alafi dinar. Imam Malik menjawab saya tidak punya rumah. Kemudian Harun Ar-Rasyid memberi Imam Malik berapa? 3.000 dinar. Qala istari biha daran. Dengan uang ini belilah rumah. Fa'akhadhaha walam yunfikha. Nah, kemudian Imam Malik mengambil 3.000 dinar itu. 3.000 ya.
Walam yunfikha, tapi tidak mentasarrufkan. Nah, yunfik ini kan dudu nginfake. Diartikan nginfake kan repot. Imam Malik bakhil berarti. Mengambil 300 dinar tidak menginfakkan piye, Mas? Maksudnya tidak mengambil 300 dinar itu tapi tidak apa? Mentasarrufkan sesuai yang diperintahkan karo Harun Ar-Rasyid. Artinya dia tidak memilih untuk membeli rumah dengan uang itu. Kalau ma'arat Ar-Rasyid syukhus, dan ketika Imam Harun Ar-Rasyid itu menghendaki pulang, bertolak ke saat itu Abbasiyah itu kan pusat pemerintahan ning mana saat Irak ya. Irak kita ya. Itu. Baghdad. Baghdad apa Irak? Apa Baghdad kira? Ya, Baghdad masuk Irak. Enggak. Nggak sih pokoknya Nah, balik ning pusat pemerintahan. Baghdad lebih Irak mi. nggih, Baghdad ya. Lebih Irak. Nggih, Oh iya. Baghdad apa Irak? Muslimah. Dengar ke Jakarta Jawa Barat mana? Jakarta itu di Jawa Barat ini dan sisih kono maksudnya. Ya mbok sesuk rono ya. Para tarasyitu asyukhusa. Faqala li Malik rahimahullah yan bagi anta khruja ma'ana. Harun Ar-Rasyid ngajak Imam Malik untuk keluar maksudnya ke pusat pemerintahan itu. Jangan di Madinah terus kan lo. Fa ini azam tuh an ahmilan nasa alal muwatta kama hamala Utsman radhiyallahu anhu an nasa alal Quran. Karena aku punya azam, punya niatan kuat untuk mengumpulkan manusia, orang-orang, untuk menyeragamkan orang-orang itu semua berkiblat kepada kitabnya dia, Muwatta. Sebagaimana Utsman memerintahkan orang-orang untuk berkiblat di atas Qurannya dia. Kan zamannya Sayyidina Utsman kan Quran macam-macam tuh. Quran versi catatannya itu, catatannya itu, catatannya itu. Akhirnya dikumpulkan, terus dicari yang disepakati mana, terus dibukukan sendiri, terus Quran-Quran yang acak-acakan yang ada tafsirannya, ada anunya itu, terus dibakar. Nanti tahu ceritanya kita. Terus Quran yang kita pakai sekarang itu yang sudah dikumpulkan ulang, dikodifikasi ulang karo Utsman. Sebetulnya itu ya dari zamannya Abu Bakar awalnya. Terus berhenti di zaman Umar karena Umar sibuk perluasan wilayah. Baru diulang lagi ketika Utsman. Harun Ar-Rasyid seperti itu, punya rencana untuk mengumpulkan orang-orang itu supaya berkiblat ke Muwatta biar nggak beda-beda. Faqala lahu amma hamlun nasi alal Muwatta. Adapun membawa atau menyeragamkan orang-orang itu kepada Muwatta, falaisa ila dzalika sabilun, maka tidak ada jalan ke situ, nggak mungkin. Kenapa? Li'anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraku ba'dahu fil amsar fahaddatsu. Karena sahabat-sahabat sepeninggalnya Nabi pada nyebar-nyebar dan mereka meriwayatkan hadis di wilayah mereka masing-masing. Jadi sulit kalau mengumpulkan pemikiran orang. Fa'inda ahli kulli misrin ilmun, maka setiap tempat Misr yang maksudnya tempat apa Mesir? Tempat, ya kan? Ora kabeh Misr ki nganu lho, Mesir. Ning Quran kan ana Mesir sing apa? Hulu Misra apa? Misrane Yusuf. Nah, nek Misra sing konteksnya surat Yusuf mesti Mesir sing dimaksud. Ya kan? Tapi nek Misra liyane ora mesti. Karena Misra yang itu munsorif yang maknanya tempat. Kalau Misr Mesir sana kan tidak rano tanwine, wiru munsorif. Dan yang Al-Baqarah kayak Mesir, Mesir, Mesir apa Mesir maksudnya tempat. Misrun minal amsar. Misrun minal amsar. Udkhulu Misran fa inna lakum. Bitu Misran fa inna lakum
Masa altu ribat alaikum. Ini misrane ngendi? Orang Mesir. Sewa Indonesia kan. Lo kan tanamannya tropis. Lo ono teori ngono. Oh, sembrono. Nanti kan Nabi Musa yatihuna fil ardi arba'ina sanah lho. Sing ngalem Maidah kayak Nabi Musa ro Bani Israel muter-muter 40 tahun orang manggon. Kalau mau dikasih Palestina kan nggak mau dulu. Gara-gara Jabarin ini orang Palestina asli. Jadi memang ada segmen di mana soal Palestina karo Israel itu memang Quran mihak Israel. Nah, ada episode ya. Maksudnya salah tombong dikira. Musat ngono kowe malah. Itu. Bang. Ada memang ada segmen Quran itu. Ke Jalut Tolut tuh. Tolut tuh Israel. Jalut. Eh, Jalut Goliat. Ini Palestina orang itu penduduk asli Palestina yang awalnya gede-gede mana mau kodok gede dengan kodok Goliat. Goliat itu Jalut ning Quran. Ya gue sing asli Palestina kan sing antagonis ning Quran kan Jalut toh. Heeh. Berarti penduduk asli Palestina sih. Nah, makanya mereka mana wajar nih Israel jajah Palestina sekarang karena mereka menganggap itu bumi yang dijanjikan itu. Yang udkhulul ardul muqaddasat allati Allah yang bagi mereka kan ngono. Berarti sebetulnya yang diyakini Benyamin Netanyahu untuk itu jane mansus ning Quran. Mereka udkhul apa tuh? Udkhulul ardul muqaddasat allati kata Allah. Terus ra gelem arep mlebu ra gelem. Mergo ana Jabarin gitu. Jabarin ki paksukane Goliat. Yo sak brayate Goliat gede-gede ya wae mana nih arane. Inna fiha qauman Jabarin mana? Kuat kan Jabar. Nah ini ya layan. Terus Palestina yang rebutan itu yang sama-sama merasa penduduk sana soalnya. Dan memang Masjidil Aqsa kan kiblatnya Yahudi kan biyen. Nanti dari dulu yang rumah Masjidil Aqsa ki Yahudi wa Islam. Yahudi. Islam klaim hadisnya itu ada ratu syadur rihal illa li salah satu masjid Masjidil Haram, Masjid Hada Nabawi karo Masjidil Aqsa. Terus mergo ning Quran tempat Isra Mi'raj kan kok kuwi tok, tapi dari dulu sepanjang sejarah sing ibadah ning Masjidil Aqsa iki wong Bani Israil ket biyen pancen. Ya iki cerita wae pro Yahudi kan ngombene ning Islam. Tak orang ngono. Ya, yang kita kita pelawan itu kan pembantaian mereka. PBB wong Islam dibantai kene ra trimo padha-padha Islame. Ini ngono tok. Tapi kan secara historis ya kalau memang ada statement cara Benyamin siapa? Kuwi Perdana Menteri ini Israel rodok pinter sithik kan. Dalil ning Quran ngono umat kene bisa jawab piye. Lah wong Quran ngono mrene. Ardul Muqaddasah. Ku pancen nggone kono. Lah iya kan mesti kan mikir ngono kok. Ngapa kok dadak mateni wong Israel? Wong Israel wong Palestina ra gelem lunga. Nah wis rampung nek diturut, tetep engko ketok ya pembebasan Masjidil Aqsa. Embuh menang sapa ora. Tapi ya tuh. Makanya untuk Misron gitu tuh Mesir. Itu pas nggak jadi ke Palestina, atau Bani Israel kan muter-muter ya tihuna fil art. Kan gue ngerti tahun yang di 40 tahun tuh nggak lama, nggak bentar loh. 40 tahun mereka nomaden, mungkin nggak lewat Indonesia juga. Mungkin, makanya orang Indonesia dong ngeyel ngeyel kita ya. Yahudi kan, nasaban kan kita Karena Jawa aku Zeus. Aku bawa tak ada kadang buat tenang tapi di bang ora ada raga tuh. Iya iso wae kan. Heeh. Dikon dadi kethek. Bani Israil dikutuk dadi kethek. Nah, kethek orang hutan. Kan kene. Terus apa sih?
Yukhrij lana min baqliha wa mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Secara iklim jelas kuwi tropis. Bakal lagi sayuran hijau-hijauan. Makanya orang yang jualan sayur itu diarani bakul. Bakul itu sekal kata bakal. Min baqliha wa qithaiha timun. Wa fumiha bawang putih. Wa adasiha adas. Wa basaliha bawang merah. Iku trop is tapi Gusti Allah orang nukul ke, paham ora? Allah jawabnya kan nggak terus yo kayak tukul tenan orang ngono, tapi bitu misran. Ini misran minal amsar. Kalian cari kamu masuk tempat itu nakirah ta. Bitu misran pokoknya masuk ke suatu tempat fa innalakum masa'altu. Berarti karena Gusti Allah itu tanduran iki wis ono ning kono kae nang Indonesia, nang Nusantara. Kowe rono, ngono lho. Iya ta? Orang Gusti Allah ora muni lakot tukul ngono kan ora, lakot tukul masa'altum kan ora mesti Gusti Allah ngomongke bitu misran wa innalakum masa'altu. Terus bagi faduribat alaihimudillatu wal maskana, makanya orang Indonesia kan pikir-pikir kan. Dia negara berkembang ora maju-maju mergo kuwi wis kadung kutukan faduribat alaihimudillatu wal maskana baba'u bi ghadabin ala ghadab. Mana ya nek presiden yang ngerti-ngerti nyawit ngono ya wis layak. Maksudnya ora bakat sugih Indonesia maksudnya ora bakat negara maju. Kita awal nek bener kuwi Indonesia wis duribate kuwi payah. Apa sih kene? Itu jangan diimani. Tapi ya hanya kemungkinan. Terus ngerti mana aja kaget ana bujur ngono Sulaiman ngono. Iso wae yang Sulaiman itu kono. Sulaiman tulisan Arabnya Sulaiman. Ini ada. Rana dia. Oh MBS ya guys, Sulaiman. Alfira aja ada Alfira guys. Payah. Medun terus. Haidar turun, Haidar. Duh malah. Jadi Misran ning kuwi dudu Mesir. Tapi Misrun minal Amsar. Itu aja dibatasi musuh. Itu Mesir, wong ayatnya jelas. Biar siapa yang debat aku ngono. Wah ayatnya sore Mesir. Bodoh. Mesir sing Mesir kono yang Kairo ya. Mesir sing ono Kairo nek iki Mesir e ghairumun sore. Nek kulo Misran wa inalakum Misrun minal Amsar. Ya, kan dimu. Tuh, terus kelewat coba. Mana kayak gak ada Yahudi. Yan bagi antah keruja mana. Pak ini azam tuh anak mila kata sampai lihat anak sahabat Rasulullah SAW iftaraku ba'da fil amsar fahaddasu fa inda kulli ahli misrin ilmun. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Niki rodok masalah hadis itu. Tapi secara makna Ahlus Sunnah menyepakati itu benar. Tapi sanatnya tidak ada yang benar. Jadi kemungkinan dia kalau enggak perkataannya Imam Malik, perkataannya dia diriwayatkan dari 3 orang besar Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, yang khalifah itu, sama satunya itu Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim ini bos yang dimaksud Muhammad bin Qasim sopo. Tapi yang saya kenal 2 lah itu dari Umar bin Abdul Aziz karo Imam Malik. Terus tahu ketemu toh. Nah, ada yang riwayat yang jadi dia banyak ulama-ulama ini sering ngomong ikhtilafu ummati rahmah. Bedaan yang ada, perselisihan yang ada di umatku itu adalah rahmah. Maksudnya umat ning kono mujtahid. Jelas ya?
Jadi orang umat kaya kowe ngono kuwi terus kowe kowe beda pendapat karo terus ikhtilafu ummati rahman dok. Dudu umati di situ maksudnya mujtahidin. Kan? Ikhtilaful mujtahidin min ummati itu rahmatun linnas. Paham maksudnya? Rahmatun li ghairihim. Jadi ketika ada mujtahid-mujtahid yang berbeda pendapat, maka dia adalah rahmat bagi sing non mujtahid. Jadi jangan dianggap mutlak ikhtilafu ummati rahmah. Oh, Habib kayak muni ngene, Habib kayak ngerti-ngerti takbiran, Habib kayak apa? Demo terus sing kene anti demo, demo bukot halal darahnya. Lihat Bajri gitu kan. Stopnya lah kayak seperti Badri Salam fatwa, nah, adzan sahur minum saja minum. Terus status saya udah mumet-mumet. Semua sing siji ngomong kayak terumbat sangka kalah. Ini sudah dikonfirmasi NASA. Saat nganu gitu, saat ahli hikayat. Ngawur ngantek ngono cari wong pinter ya pinter sih kita wong ngapalane kuah. Dadak wagu ini sini Islam dong. Ini Masya Allah ini terumpat sangka kalah. Daerah sumur sulung ini anak antum ngono terus kabeh rohmah ya ora. Ya nggak bisa. Jadi harus syaratnya ikhtilaf itu kudu mujtahid sih. Masuk kowe beda pendapat karo kancamu terus ini khilaf bainal ulama po. Dasmu. Kowe ngono ngerti. Ulama ya anak. Iya. Iya. Ngono ya. Jadi ikhtilafu umatnya maksudnya ikhtilafu mujtahidin rahmatun li ghairi. Nah ini riwayat yang mansus di rata-rata kitab gitu. Tapi yang bersanad itu menganggune ashab, ikhtilafu ashabi rahmah. Tapi gue tetap doif, paham ya? Nah, jadi memang tidak ada asahu syai'in sing iki, sing paling sahih asahu mawaroda itu sing sanate mutasil tenanku yang diriwayatkan Imam Baihaqi di kitab Alamat Khalila Sunan. Baihaqi kan punya kitab Sunan Kubro, Sunan Kabir. Nah, itu dia buat madkhalnya pengantar gitu. Dia judul Alamat Khalila Sunan, 2 jilid. Itu ada riwayat ini, tapi bermasalah. Tapi lafadznya itu panjang. Intinya suruh pegang sama Quran. Kalau nggak ada Quran, hadis. Kalau nggak ada hadis, fa'akwalu ashabi. Kembali ke kaul sahabat. Fa'ina ashabi kan nujum. Fa'ayyahum ihtadaitum. Pokoknya kamu mau milih ikut sahabat yang mana, mesti kamu dapat petunjuk di situ. Karena ashabi kan nujum. Nah, sahabat-sahabatku seperti bintang. Bintang-bintang. Jadi ambil satu sudah cukup. Wahtilafu ashabi rahmah. Nah, Nabi Muni dan kalau mereka berselisih maka itu rahmat bagi kalian. Kamu bisa banyak punya opsi. Mau ikut Ibnu Abbas boleh, ikut Ibnu Mas'ud boleh, ikut siapa? Abdullah bin Umar boleh. Kan sahabat kan punya karakter masing-masing. Kayak Ibnu Umar tuh dia ma'ruf bisyada'id, dia apa? Ketat. Dia kalau mandi junub, saya kasih contoh kasus misalnya. Dia kalau mandi junub, ini muatak enggak? April muatak. Iklan April muatak. Melu mi parani undi main kendal. Dadi kancane Hanan. Ya, misalnya contohnya kasusnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar kalau mandi junub dia matanya itu dicuci. Akhirnya terus di usia senjanya dia buta. Nah, jari ini penyebab butanya karena matanya sering dicuci. Nah, itu mesyadah itu Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu terkenal keras, tetap sampai mandi junub mata dicuci. Kalau Ibnu Abbas kadang aneh fatwane. Macam-macam. Sahabatku macam-macam. Itu akhirnya mengakibatkan tabiin pun macam-macam. Dari mulai yang syadid bener, orang loro sing arep mati ora oleh batal poso. Ada yang begitu.
Paman kana minkum maridon awake maridon maradul maut. Loro sing marake mati, gak oleh batal. Tapi ana sing model Ibnu Sirin, dhek batal ditekoni. Ngapa batal? Wujiat usbu'i ya ta. Wujiat usbu'i ya. Drijiku kena ri. Jarinya kena duri, ku puasanya batal Ibnu Sirin. Ngomong telak, ya bener, dan itu dikuatkan. Delok ning Qurtubi, nang tafsir Qurtubi ku ngomong wa aqrabu apa jenenge? Wa qaulu Muhammad bin Sirin aqrab ila shawab. Karena ayatnya kan mutlak kan. Kowe gak ngerti ketika muka kudu loro sing parah kowe dalile apa? Ora ono. Model wong utek-utek kuping batal ngono ki lho. Repot kan? Karena ini idkhalu syai' fil jawab. Bukan jawab. Kuwi ora idkhal blok. Dikatakan. Ngene kan metu meneh aku dudu idkhal kuwi ngene banyu sak gelas terus. Apa neteske banyu rene. Nah, kuwi sing dimaksud ning kitab-kitab fikih. Ning santri-santri saiki kocluk idkhal. Kira sikatan batal ora? Ono gak wong basul masalah ngendi wae. Muni sikatan batal mergo nglebokke sikat ning cangkem. Mesti muni ora, alasane mergo sikate didudut meneh. Lho kok katon putih mlebu terus dibleng ngono kan gak tetep ditarik kan. Lho kok aneh sing kene ora, sing kene batal mergo alasane iki bolong jauh. Lho iki luwih jauh. Ini luwih jauh muktad malah dia. Lubang pencernaan sing biasa dienggo mangan manja. Jadi akrab ilal akal daripada yang di sini. Nah, sama aklan. Lah ya kalau lahu akal. Sopo sing mangan lewat kuping ya. Rano meneng-meneng ngentut batal. Tret. Lubuk. Sama nama jenengan mau dahar tu silit kan ora. Kan gak. Tapi nek melu kitab-kitab angel karena kadang itu tulisan tuh nggak mewakili isi hati. Ini syarah-syarah kan yang Fathul Qorib. Nah, ya banyak alat jawab, alat munfatih kan gitu. Pokoknya lubang yang nyambung ke pencernaan dan dia terbuka secara pokoknya setiap saat terbuka. Lubang mata itu nggak terbuka, hitungannya ketutup. Karena tetes mata nggak batal, tapi tetes telinga batal. Nah, lagi, ki ngono-ngono ki ruwet ngono ki dalilin dia gitu. Mau Gusti Allah gak kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad sing siji uhila lakum lailatas syam rafasun. Ya kan gur telu tok jima mangan ngombe wes kok dadi anane katen bat tetes moto kabeh batal mergo alasane. Yo. Tapi rata-rata ahli fikih tetap bilang begitu. Mesti nek didebat mesti alasannya ya ikhtiar, kehati-hatian. Yo ning yo sing masuk akal maksudnya. Kan ra ono ngombe terus ini kan. Nek ngombe mana tuh silit ra ono. Ngentut anginnya mlebu kan mlebu kuwi kur tekan apa mlebu tekan dhuwur kan ora mlebune kan blek terus katup silit itu terbuka air masuk itu pun nggak masuk karena kan ada angin yang menekan keluar kan coba mau bayangin bleng kecil kemungkinan kalaupun masuk terus batal aja kan aneh kita kan terana dalil kadang di fikih itu ada yang begitu-begitu itu sajane kita kaluf ngono kuwi ra ilok umat kan dadi angel. Tapi ngene iki engko mesti berarti keluar dari pendapat jumhur. Ya ngono narek ngamalke. Angel. Akhirnya solusinya ya kalau mau korek telinga nunggu malam dulu setelah buka. Diguyu wong kafir to terus Islamnya agama aneh. Wong poso ki jare nahan ngombe nahan syahwat kok otak-otak kuping. Ra oleh ki kon ngenteni buka sih sandeng. Solusinya ki tidak solutif ngono lho. Solusinya pripun nek gatel kupinge ngono. Ya ngenteni buka lho. Ngono aku ya ngerti ra dadak takon kiai kowe ki angel lek mondok pirang-pirang dadi kiai jawab nggur kaya ngono iki ngopo. Mesti perang itu. Nah, makanya istilah umati rohmah ini rada ya itu harus dipegang memang. Dan nggak ada yang mengingkari ini kecuali dua orang. Mereka bilang dua orang ini yang satunya Mu'tazilah, Jahid, tahu enggak? Amr bin
Jahid sapa jenenge Mi? Jahid jeneng balaghah iki lho. Sing duwe Kitabul Hayawan. Bayan dua tabin. Lali ada. Ya Bayan wa Tabyin. Ya wis Jahid ma'ruf Jahid Nah, Amr bin sapa ngono rada aneh terus Jahid. Kayak ma'rufe jenenge Al Jahid sama satunya Ishaq Abu Ishaq Al-Mausili. Dan itu dua-duanya tokoh yang tidak dianggap dari ahlu sunnah. Kalau Jahid dia Mu'tazilah. Bahkan sebagian menganggap dia ateis. Mu'tazilah kan sering diateiskan. Kan? Iya, Ustaz ya. Bahkan beberapa iktizal itu kadang dimasukkan Mu'tazilah itu dimasukkan ke golongan mulhid kadang. Beberapa yang ekstrim dalam menilai itu. Dua itu. Mereka kan debatnya laukana ikhtilafu ummati Muhammadin rahmah lakana tifakuhum adaban. Berarti kalau perpecahan umatku itu rahmah berarti kesepakatan mereka adab. Kan orang logis tuh. Maksudnya itu ikhtilafi ulama rahmah karena kamu mau ngambil sana boleh. Kamu mau subuh kunut tidak kunut semuanya masih Islam. Kamu mau sholat raweh sing kira 11 sama 23 atau mau ikut yang 36 kan ono ki. Itu kan 76 rokok. Oh, terus apa? Kan ada madzhab Imam Malik kan 36 ya. Saya 36. Nah, Jumhur 23. Muhammadiyah tolak. Salafi tolak. Jadi dari dulu seorang Imam Malik itu salah. Imam besar. Dan pengaruhnya di saat itu siasatan wa fikhan wa diniatan wa qadiyatan itu pengaruhnya besar. Baik secara hukum formal maupun hukum syariat, Imam Malik itu jadi rujukan semua. Tapi dia tidak pernah seegois itu terus mau mengumpulkan umat pada pendapat dia. Padahal dia pasti meyakini yang dimuatok benar. Gak mungkin orang udah iseng nulis. Terus saya ngerti-ngerti ana wong kroco-kroco ngaku salafi. Terus karepe kabeh kon melu dekne. Itu ahli bid'ah tuh batil, batil. Tarawih 11 rakaat punjul bid'ah. Iso, iso LC. LC apa? Lisens apa lucu? Lupa lulusan Cilacap. Lulusan Cilacap. LC apa? Iso. Hmm. Kan orang fatwane Albani. Fatwane Syekh apa? Syekh Albani kan. Tarawih 11. Mergo Nabi tidak pernah menambah. La fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaat. Berarti yang nambah dari ihda asrata rakaat tarawih bid. Padahal la apa jadi la fi Ramadan wala fi ghairihi berarti dudu tarawih. Ya kan? Pono tarawih ghairi Ramadan. Karena tarawih Sa'ban, tarawih Muharram, tarawih mesti Ramadan. Nah, tak hadis Nabi tidak pernah nambah ala ihda asrati rakaat. Berarti dan di situ teksnya jelas Aisyah bilang la fi Ramadan wala fi ghairihi berarti sholat yang di luar Ramadan juga ada. Berarti hadis 11 rakaat itu maksudnya sholat witir. Terus sing 23 rakaat ku Umar. Umar sing ngakon, Umar dudu nabi lah iya. Sing muni Umar sallallahu alaihi wasallam iki sapa? Umar itu dudu nabi, aku yang ngerti. Tapi Umar mengumpulkan sahabat-sahabat nabi ra ono sing mengingkari. Berarti sudah terjadi ijma, ya kan? Ijma fi'li, sukuti, qauli, pokoknya kabeh ono karena tidak ada satupun yang mengingkari. Yang ya kan itu sahabat tahu semua dan tidak ada yang terus mengingatkan Umar keluar dari 23 rakaat. Berarti 23 wis ijma sukuti. Ijma fi'li juga bisa, ijma qauli juga bisa. Karena tetap mesti kaulan. Ya kan makanya
ya kamu mau tarawih 11 enggak apa-apa. Nih jangan sembrono mengatakan di luar 11 terus bid'ah. Kalau bid'ah aku dolalah finnar. Kowe bayangno wong sak NU bener kok kabeh. Kan lucu. Ya ora. Masa wong alim-alim gak akil sirot. Soale sing sepuh yang di anu Trans 7 ini Mbah Anwar Mansur. Iki gurune guruku ya. Terus bar kuwi sekelas Mbah Kafafih Mahruf, Mbah Mun, mau pinter kok terus para-para Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas ning swarga dhewe. Karo Badrus Salam, karo sapa Walid Basalamah, karo mungkin aku terima ning neraka nyetimbang aku ning surga kancaku bathuk ireng-ireng ngono mending gilani wong. Ngene mlebu surga golek hiburan malah pothok wong. Itu prengat, prengut. Bebe ahli surga itu kan ciri-ciri wujuhum yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tiket biyen wujuh apa sih? Yang ngono-ngono kuwi lah. Nah, surga ku mesti kan isine kan wong-wong nyenengke. Ya, raine apa? Mustabsyirah kan. Wujuhun yauma idzin 'alaiha eh 'alaiha ghabarat. Aku katanya ngono ireng-ireng ngono kuwi 'alaiha ghabarat. Tarhaku qatara. Ulai kaumul kafaratul fajar. Aku iso nek mengkor ngafir-ngafir ke ngono. No, mesti dalile kok si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya ora ireng ngono. Nabi ku tau nyeneni ana wong bathuke ireng. Ning nyeneni ki kejem banget aja. Bathukmu koyo dengkul lontong. Nabi ku terkenal sopan to. Bathukmu koyo dengkul lontong. Heeh. Nabi ki sopan-sopane wong. Kuwi mangkel wong ngono. Wong aku. Ning mbok tenan orang. Aku tau maca riwayat ngono. Golek ana dhewe. Bapak aku. Nah, berarti ikhtilafu ummati rahmah. Nek sing musnad dan riwayatnya bersanad ikhtilafu ashabi rahmah. Tapi itu sanadnya juga dhaif karena yang dijelaskan Imam Baihaqi di Madkhal tadi itu sanadnya itu dari Sulaiman bin Abi Karimah. Sulaiman bin Abi Karimah dari Juwaibir, dari Dhahak bin Muzahim, dari Ibnu Abbas. Sulaiman bin Abi Karimah sama setelahnya Juwaibir itu dua-duanya dhaif. Ya dhaif mergo pikun, mergo yang jelas bukan dhaif yang dhaif jidan gitu ndak. Kemudian Dhahak dia kan riwayatnya kan an Sulaiman bin Abi Karimah an Juwaibirin an Dhahak an Ibnu Abbas. Dhahak ora ketemu Ibnu Abbas. Jadi Dhahak mukhtalafihi. Untuk kan buku untuk nah, Dhahak tidak ketemu Ibnu Abbas. Ini diperdebatkan apakah Dhahak ketemu Ibnu Abbas atau tidak. Terus sing Sulaiman bin Abi Karimah kalau Juwaibir dhaif kabeh loro-lorone. Tapi iki sanad ini sudah paling rapat. Karena yang lain pedot-pedot. Kala Malik jujuk Malik. Malik sing ngendi ra ngerti. Kowe tekani Malik piye ra ngerti. Jadi yang paling lengkap disebutkan sanadnya ya Imam Baihaqi nyebutkan di Madkhal itu. Tapi sayangnya 4 rantai ini mata rantainya bermasalah semua. Jadi secara sanad ikhtilafu umati maupun ikhtilafu ashabi rahmah itu lemah. Oke. Tapi semua ulama mengakui bahwa isinya benar. Tidak ada satupun. Jadi nggak bisa menurut kamu menjustifikasi dengan lemahnya sanad bahwa maknanya tidak benar, nggak bisa. Ahyanan ketika kunul hadis itu sahih hal isnad tapi batilal makna. Ada hadis yang sahih sanadnya tapi maknanya batil. Ada yang kadang sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Misalnya contoh bismillah, membaca bismillah sebelum melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebelum makan, minum, ngaji bismillah itu hadisnya dhaif.
Oh ya. Hadis apa? Dhaif. Ya enggak kan ana hadis ke kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayatin fa huwa abtar. Terus ada riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillahi rabbil alamin bilhamdulillah fa huwa aqta. Dua itu yang kuat yang alhamdulillah sebetulnya. Kalau kita teliti sanatnya, yang lebih kuat yang pakai alhamdulillah. Tapi alladzi istaqarra alaihil amal. Qadiman wa hadisan dari dulu sampai sekarang, yang kita amalkan itu pasti bismillah. Rana tahu ya. Orang alhamdulillah terus ngombe. Kan lucu gitu loh. Rana. Dan Quran ngawali surat pakai bismillah. Sulaiman nyurati Balkis nganggo bismillah. Nabi nyurati Herakles nganggo bismillah. Tapi sanate sing ngomong kullu amrin dibalik segala perkara yang bermanfaat yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Itu sanatnya dhaif. Baru dhaif jiddan. Yang pakai alhamdulillah justru yang bisa dihasankan, tapi meskipun dia hasan li ghairihi, meskipun aslinya dhaif. Jadi tidak sekedar sahih dhaif. Ilmu hadis ku ora kaya keplek. Nek buka menang, nek nutup kalah ngono. Kadang harus ada analisis dulu. Enggak iso Allah malakasum tuh dhaif. Dahabat doma'u hasan. Dahabat doma'u dudu donga. Masalahnya. Yang doa yang hasan dahabat doma'u itu donga. Donga apa dahabat doma'u? Dahabat doma'u itu donga. Jadi artinya dahabat doma'u telah pergi haus. Terus apa? Wabtalatil uruk. Ininya udah basah. Basah batal ajar dan pahalanya sudah tetap. Kuwi insya Allah. Itu donga. Ning Nabi tahu ngucap ngono udah ngombe. Oke. Salah udah apa teman? Kowe rung buka, wis ngelak kok. Dah apa mau Allah kadang ya ngapusi berarti. Kowe ngerti omongannya sapa? Omongannya Syekh Utsaimin. Mereka pengikut-pengikutnya kan dhaif dah Allahumma lakasum. Yang sahih mana tahu biasanya. Yang hasan dhahabat doma'u. Ulamamu junjunganmu jadi Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kuwi ngomong ngono guyu deh dekat dhahabat doma'u itu donga. Wis Utsaimin ngomong ngono. Itulah yang fatwa nurun alat darb. Fatwa-fatwa Syekh Utsaimin tuh yang dhahabat doma'u itu bukan donga. Jadi tunggu Allahumma lakasum tuh, meskipun dia lebih lemah secara sana. Tapi Allahumma lakasum tuh lebih pantas nek tuh tunggu daripada dahabat doma'u. Saya kan anak, tuh Muhammad ya terus kita pakainya dahabat doma'u ya, bukan pakai Allahumma lakasum tuh. Aduh kacau. Dia bener sing ndi? Jane nek tunggu bener Allahumma lakasum tuh. Tapi itu sanatnya wah, gaya-gayaan sanat. Kok pikir mau itu doa. Meskipun ada yang bilang itu doa. Kayak fi'il madhi tapi pakai doa kayak rahimahullah. Kayak gitu. Ya mau di ranah ke situ juga penting ketoknya ke orang. Maksudnya ketoknya orang apa mau taala. Padha rahimahullah kan beda kan. Rahimahullah hafidhahullah itu kan fi'il past tense yang maknanya doa. Terus biar ono yang sing muni ngene iki. Itu bisa jadi doa karena insya Allah. Jadi insya Allah, kau ngomong insya Allah besok saya berangkat, berarti kamu berdoa, kamu berangkat. Tapi ya aneh. Karena pemakaian insya Allah untuk lead doa aku rada muskil. Karena insya Allah kan asalnya kan ning Al-Kahfi kan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Iya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Itu doa ya Karim. Kan aneh. Ngono kabeh Arab gitu. Wah, ngomong saiki iki. Ngono kadang ustadz di dikte lho. Tahu ning masjid ngendi? Sat nanti pimpin doa buka bersama. Pakai yang dahabat doma. Tapi ono sing ngene iki. Ono sing pinter ya. Ngombe sik kek donga. Nah, doa.
Nah, wis teles kayak ya apa tuh mau. Juga akal-akal. Ya, tapi ya bagus kan daripada di sebelumnya memang nggak pas nek sebelum. Dan ini pentingnya ya ikhtilafu umatir. Pokoknya segala ikhtilaf di umat ini, selama dia sumbernya orang yang punya kepantasan untuk berijtihad, besar kemungkinan mesti ada dasar. Wis rasa, ikut ulama atau ikut Quran lu kok kira ulama melu Injil celukan kowe aneh-aneh wae aku mah. Antum ikut Quran atau ikut ulama? Loh, bisa kon sampe. Lu ulama kok kira kitabe apa tereliye kan yo, masa ulama nganggone nganu Habibur Rahman Asy-Syirazi ya. Masa lima menara. Kan ora. Wah, kira Imam Syafi'i dalil nganggo apa? Kamus Hasan Sadili. Nganggo Quran ku yo. Mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Quran? Wah, aneh-aneh. Percaya ngono. Hmm. Sudah ikut Quran hadis saja ulama bisa salah. Yo apalagi lo. Iya, mana? Oh, gak. Saya ikut Quran hadis enggak ikut ulama. Hadisnya siapa? Ini sahih riwayatnya Bukhari. Lo Bukhari ya apa? Bukhari ki apa? Tuh wong Bukhari. Tuh ulama Bukhari. Bukhari apa? Melu Abu Dawud. Abu Dawud itu siapa? Melu Albani malah melu Albani. Ya mending melu Abu Dawud. Sangar-sangar Abu Dawud malah. Ini disahihkan Albani. Umat ini sekarang nggak tahu kenapa hobi banget disahihkan Albani. Dari dulu sahih dan dhaif hadis itu ijtihadiyah. Kadang sahih menurut Tirmidzi, dhaif menurut Abu Dawud. Kadang sahih menurut Abu Dawud, dhaif menurut Ibnu Majah. Kadang sahih menurut Ahmad, dhaif menurut Syafi'i. Kadang sahih menurut Malik, dhaif menurut Syafi'i. Sahih menurut Malik, dhaif menurut Les bin Sa'ad misalkan. Dari dulu itu sahih dhaif itu tergantung orangnya. Dia subjektif memang. Karena analisanya berbeda-beda. Tapi Bukhari disepakati semua ulama kalau dia sahih. Muslim juga sama. Hampir disepakati 100% sahih. Bukhari karo Muslim. Apalagi yang disepakati Bukhari karo Muslim mesti paling kuat muttafaqun alaih. Apalagi hadis mutawatir itu riwayatnya 10 lebih. Itu sudah aman. Terus tiba-tiba zaman sekarang hadis cuma dua yang disahihkan Albani sama yang didhaifkan. Kan repot kalau kayak gitu. Akhirnya sahahahu Abu Daud wa dha'afahu Albani. Kan repot. Bahkan beberapa kasus itu Bukhari mensahihkan, Albani mendhaifkan. Kemaki saya gue. Terus kok iso? Kok iso? Albani memilih. Ya aku hormat bahasa Albani. Tak aku muhaddisul asar saya Albani. Ini terus dia ngelawan Bukhari kan tak masuk akal. Benar. Karena yuk piye tuh. Kamu dia ngelawan Abu Dawud piye aneh. Abu Dawud tuh kuat loh. Abu Dawud itu masuk kuat. Dia urutannya kan nomor telu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Ya kalau dia untuk Ibnu Ibnu Majah saya masih oke lah. Sing lucu mana anu muridnya Albani sapa jenenge. Kuwi gawe sahih wa dhaif muwatta. Jadi muwatta dibagi loro, sahih muwatta karo dhaif muwatta. Sapa ta jenenge iki? Usamah sapa? Aku tahu tuku wingan ya. Tak buka yo ming aneh kan lho wingan iki. Lho, iki mursal dhaif. Lho, mursal kan ning muwatta. Ning kitab dia kan ra mursal, kudune tetap sahih lah. Kenapa nggak ikut yang sana? Apa melu mursal muwatta? Aneh. Wong sekelas Syafi'i muni ra ono kitab ba'dal Quran asah min muwatta. Tapi dulu itu qabla zuhuri. Sahih Bukhari kalau sekarang ya Bukhari. Ini ngaji hadis umat cacap biasanya nih hadis ini. Iya, alumni anu ta. Iya, Mi. Tanggung jawabmu gede. Ben hadisnya ngaji apa? Mana kotonnya?
Kok mana koton sapa? Mahmud Toha. Iya. Padha berarti karo Dewi. Terus kitabe prakteknya lebih arba'in ku praktek mustalah. Arba'in kan ra ono sanate. Ora tahu praktek sing mutasil iku enggak sing dasana. Tuh. Berarti April melu oh, mandro. Iya, iya. Kes katam rong hadis wingi mata. Ngeri. Loro ki wis lumayan ampuh loh. Bisa nguruk ya loro. Eh, Jadi sudut pandang ulama dulu itu sudah berbeda dengan sekarang. Wa amal khuruju ma'at. Adapun jika kamu meminta saya untuk ikut bareng pergi sama kamu, sama Harun Rasyid, fala sabila ilaih. Itu juga nggak mungkin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lam. Kota Madinah lebih baik dari mereka, lebih baik bagi mereka law kanu ya'lamun andai mereka mengetahui keutamaan. Jadi Imam Malik tuh fanatik Madinah. Wa qala alaihi salatu wasallam al-Madinah tuh tanfi khobathaha kama yanfil kairu khobathal hadid. Madinah itu kadang bisa membersihkan dirinya sendiri. Kama yanfil kairu khobathal hadid. Sebagaimana kairi apa? Cairan yang buat membersihkan karat lah. Sebagaimana apa? Cairan pembersih karat membersihkan karat dari besi. Karena ya memang Madinah ngono, jari ini ngono. Nah, kemudian hati-hati semacam ini biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang lulusan Madinah. Nah, biasanya ngono. Jangan ikut Ustadz Adi Hidayat karena beliau bukan alumni Madinah. Ustadz Abdul Somad bukan alumni Madinah. Berarti subhat. Ikut yang Abu Yahya Badrussalam, Abu Sopong, itu biasanya abu-abu ngono gitu. Abu Jahal ya abu ya. Ini abu-abu ngono gitu. Lahab. Karena alumni Madinah. Karena agama ini akan kembali Madinah seperti ular yang kembali ke sarang. Nah, itu boleh lah. Kita ya Madinah ku afdal. Min afdali biqa'il ard ba'da Makkah Madinah. Walakin Makkah itu ahabu ila Rasulillah wa ilallah min Madinah. Kita harus diakui Nabi ku pernah bilang langsung Makkah ku luweh dicintai Allah dan dicintai dia daripada Madinah. Terus piye la uksimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad itu Makkah. Itu Madinah. Paham? Jadi Madinah itu iya dia sebagai kota politiknya iya, tapi tetap cintanya Nabi ku ke Mekah. Meskipun dia tetap meninggal di Madinah. Ini rahmatan bi ummatihi lah karena waktu itu ya wis ditulungi kaum Ansor kan. Tinggal di sana. Tapi ya memang kita akui Madinah ya nek karo karo kota gede ya tetap bagus Madinah. Sebagai orang Islam kita imani itu. Tapi jangan katakan kebenaran hanya ada di sana. Jangan katakan kebenaran hanya milik Saudi, hanya milik yang punya Ka'bah. Karena nggak mungkin Ka'bah itu di Baitullah dipegang oleh ahli syubhat. Loh Ka'bah itu dicekel kafir Quraisy. Loh Ka'bah tahu dicekel kafir Quraisy. Nah, ya, makanya apapun itu tetap diputar. Kebenaran itu kan diputar. Syekh Nawawi Bantani gelarnya ya Sayyidu Ulama Hijaz. Itu gurunya para ulama Hijaz saat itu. Kuwi wong Banten. Ya Ustaz. Oh, ngeri. Delok meh gawe tafsir iki. Syekh Nawawi Bantani orang Banten. Ya Yasin Fadani muslidu dunia wong Padang. Yasin Fadani. Nah iya, makanya. Tetap Islamku rahmatan lil alamin harusnya. Artinya kebenaran jangan dibatasi hanya di Timur Tengah saja, nyatane perang. Nyatane MBS bela Israel. MBS kan loh. Muhammad bin Salman. Itu MBS Syarif Arifin ora MBS Muhammad bin Salman. Ngono nyatane ngono. Katanya yes ngono kok mesti engko bakal.
Ya itu sama Allah tuh dibolak-balik. Dulu peradaban Islam semua keilmuan di Andalusia. Padahal sebelumnya Andalusia kafir kan. Sampai Tariq bin Ziyad ke sana terus akhirnya diislamke terus akhirnya sana jadi pusat fikih, pusat hadis, pusat tafsir Andalusia. Dan itu jelas buktinya ada berapa banyak kitab-kitab nahwu, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab semuanya orang-orang Andalusia. Ibnu Malik yang punya Alfiyah orang Andalusia. Al-Bahrul Muhit tafsir nahwu terluas itu Abu Hayyan Andalusia. Muwatta riwayat yang tersebar Yahya bin Yahya Laisi Andalusi, Qurtubi, Cordova. Imam Bukhari wong endi? Khurasan. Endi? Jufi ngene. Endi nan? Bukhari nan? Uzbek. Uzbek. Ulama-ulama Irak banyak. Orang kabeh saka Mekah. Sing ulama Mekah sapa? Ano, ya Humaidi, gurune Bukhari terus Sufyan bin Uyainah. Ibnu Katsir Damaskus. Oh iya, Abdul Wahab. Oh, Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, ngalim ya nan ora ngalim tuh bang dosenmu Abdul Wahab ya. Mujaddid ya. Bin Abdul Wahab. Terus siapa? Sidik memang Mekah Madinah tuh ulamanya dikit. Ya, Imam Malik paling ampuh. Najd, Hijaz itu paling ampuh ya Imam Malik. Sufyan bin Uyainah. Ada dua itu. Mana kata Imam Syafi'i apa? Laulas Sufyan bin Uyainah wa Malik bin Anas la dhahaba ilmu ahli Hijaz. Karena ilmu ahli Hijaz yang ngumpul ning wong loro. Tapi menyebarnya Islam jasa-jasa orang banyak, Andalusia, wong ngendi, itu non Arab semua. Ibnu Khaldun, Tunis, ya, betul. Ya, kan? Tunis. Sebenarnya, oh no. Jadi Al-Madinah Khairul Lahum itu dari sisi kesakralan dia sebagai tanah suci. Nah, tapi kalau ini digunakan terus membatasi keilmuan, dibatasi kebenaran cuma ada di sana, ya repot kalau kayak gitu. Itu bertentangan sama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu bertentangan. Jadi sing bijak menanggapi semacam. Ya, Palestina duwe Masjidil Aqsa, Mekah duwe Masjidil Haram, Madinah duwe Masjid Nabawi, MBS ada At-Tanwir dan Albirnya, Albirru liman ittaqa. Ya, kira itu Istiqlal. Ya semua itu insya Allah bagus. Magelang ada Al-Ikhwan. Sampai. Ya, Cuk. Lampung apa, Cuk? Wahadihi tanarirukum, dan ini dinar-dinarmu kamahia, masih utuh. In syi'tum fakhuduha, kalau kalian mau, kalau kamu mau, ambil. Wa in syi'tum fata'uha, kalau nggak mau ya tinggalkan. Nanti tak infakkan ke yang lain. Maksudnya saya nggak mau beli rumah. Yakni annaka innama tukallifuni mufaraqatal Madinah limastana tahu ilayya. Sekarang begini, kata Imam Malik maksudnya. Kamu membebaniku untuk keluar berpisah dari Madinah itu karena apa yang telah engkau perbuat ke aku. Maksudnya dengan menyogok, ya, Mas. Dengan gampangannya. Dengan kamu kasih berapa tadi 3.000 dinar, terus kamu nuntut saya keluar dari Madinah. Mending kamu ambil saja uangnya, gitu. Karena al-insan abdul ihsan. Kadang manusia itu hamba kebaikan. Ya kan, kita kalau dibaiki orang kan mau besok-besok disuruh mau nolak kan enggak enak. Saya kemarin dikasih duit dia 100. Makanya lebih bijak ambil duitnya.
Wa illa fala. Imam Malik kan ya kan. In syi'tum fakhuduha wa in syi'tum da'uha. Kan ngono kan? Kalau mau ya ambil lagi aja uangnya. Nek enggak terima, kalau terima ya sudah biar di sini duitnya. Maksudnya aku ya gelem duit jane. Nek ora gelem rono. Maksudnya jangan sampai dengan uang kamu intervensi saya karena merasa kamu sudah punya jasa ke saya. Dan harus begitu. Al insan Abdul Ihsan, Abdul Oji. Karena Ustaz Oji yang nganu gaji. Karena Ustaz Oji itu kan singkatan orang yang gaji. Ustaz Oji itu luar biasa loh, ikhlas banget. Fala uthiru dunia ala madinati Rasulillah. Aku tidak akan memilih dunia daripada Madinah Rasulullah. Fahakadzaka nazuhdu malikin fit dunia. Dan demikianlah kezuhudan Imam Malik di dunia. Lanjut sis. Walamma humilat ilaihil amwalul kathiratu min atrafid dunya intisyari ilmihi wa ashabihi. Dan ketika didatangkan kepada Imam Malik itu banyak harta min atrafid dunya dari seluruh penjuru dunia lintisyari ilmihi karena tersebar luasnya ilmunya dia wa ashabihi dan murid-muridnya kana yufarrikuha fi wujuhil khair. Imam Malik menaruh memisah-misahkan uang itu pada ditasarufkan pada poin apa? Pada hal-hal yang baik. Wadalla orang gue mendem maksudnya. Jadi yang gue nukokno kitab murite misalnya apa gue piye. Wadalla sakhauhu ala zuhdihi wa qillati hubbihi. Nah, ya wa qillati hubbihi lidunya. Lidunya apa lil mal? Dan kedermawanannya itu menunjukkan bahwa dia zuhud dan menunjukkan sedikit sekali dia itu suka dunia. Hampir tidak suka sama sekali. Walaisa zuhdu faqdal mahal. Dan bukanlah zuhud itu tidak punya harta. Itu namanya melarat, bukan zuhud. Paham? Kan kadang ada orang menghibur diri begitu kan. Ya dia mungkin rezekinya nggak seberuntung orang lain. Terus numpai misalnya. Umpamanya numpai pitung lah, apa Astria. Lambine elek. Terus baru itu dualil zuhud, zuhud. Sebetulnya dia ya kadung melarat, bukan zuhud. Paham bedanya? Karena Imam Ghazali bilang walaisa zuhdu faqdal mal. Zuhud itu bukan sekedar kamu kehilangan harta, nggak ada harta gitu, enggak. Wa inama zuhdu faraghul qalbi anhu. Dan pada dasarnya zuhud itu faraghul qalbi anhu, di mana hati kita itu kosong dari harta tadi. Falaqad kana Sulaiman alaihi salam fi mulkihi minaz zuhad. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman yang sekaya itu saja itu tergolong orang zuhud karena dia nggak mementingkan itu. Maksudnya ya itu rezekinya. Lanjut, lanjut, Jess. Masih lama nggak? Selesai sampai Abu Hanifah? Nyanda udah ya? Turun, Jess. Turun, turun. Turun, dar, dar. Dar Pak Aziz tau sing ngono kuwi. Walakad kana Sulaiman alaihissalam memiliki min zurriyatil ala tikarihi lidunya. Oh ya wis, sak paragraf nih. Wa amma wa yadullu ala khusus wis boleh. Dengan Abu Hanifah saya kata. Jauh ya. Terus tekan kono. Berapa Ustaz? 6 panjang kali ya? Ya udah itu situ aja. Enggak kapok, anyar. Mualaf. Tiga isi angel-angel, enggak kapok. Kapok nih. Nah, saat itu kapok. Saja. Soalnya banyak yang ngaji ke sini kapok. Suwe.
Ada ini masih di kulkas. Apa? Tebu. Imam Syafi'i dulu minumnya gitu. Ya, ya bodoh nek nggak sepatu murah. Imam Syafi'i suka. Cok, ini orang percaya nek tak topoki ngono. Bisa, iya. Antum lihat di Syiar Alam Nubala, manakib-manakibnya itu. Imam Syafi'i itu di Mesir betah kan karena ada es tebu. Khasnya kan di Mesir kan es tebu ya Mia. Iya, Mas. Nah, Es tebu. Mesir loh, terkonfirmasi. Tenan Imam Syafi'i muni ngono, tahu krungu ta, Sis? Iya, pernah. Oh, Imam Syafi'i tahu muni ngene, laula qasbus sukar ma aqamtu fi baladikum. Iya, kasar. Terus dia tahu ngomong salah satu dawaun liman la dawa alahu. Al inab, inabnya anggur, terus Allah banul likah. Laban likah itu susu peresan unta yang hamil, baru hamil, hamil muda. Nah, sama ini susu karelu Kasar. tenang semua orang riwayatnya Kasar. nggak percaya. Ya aku apa ya seneng ya. Jadi ya kita bodoh kan. Syafi'i madhaban wa masyraban. Ya paling orang yang akhirat itu era dia aku melu madhab ya melu le wedangan wae lah. Yo. Mau Syafi'i gak ngopi, orang kan jadi barista, jadi madhabnya Syafi'i mah jadi barista. Syafi'i giling itu marai loro gula ora ta iki. Tapi Imam Syafi'i mati mergo gula. Ora. Sing mati mergo lara gula Imam Muslim. Imam Muslim hobine makan kurma itu. Mbok kurma sukari gitu ya. Terus meninggalnya kan karena ke gula Imam Muslim. Yang menung perpustakaan golek hadis ra ketemu ra turu, ginjele lara, mangan kurma, ginjel kelebon gula terus akhirnya meninggal. Tiga minum wong alim pola makannya gak jelas. Manusia rambut coba ya. Imam Nawawi kan nggak nikah, Ibnu Taimiyah nggak nikah. Ditekone ora nikah wis tuwa. Ubadiruhu bil yutmi qabla an yubadironi bil uquq. Biar nanti pas anak saya lahir, saya lebih dulu nyerang dia dengan keyatiman daripada dia nyerang saya dengan durhaka. Gitu. Dan kita kan aku yang ngono kita nikah sesok anakku karuan yatim sih daripada durhaka. Mungkin kan. Ini wedangi Imam Syafi'i. Iku ra gelem lawan ngombe kita ora bakat ngalim mencet. Ini wong bakat ngalim ki ketok lho, saka panganane ngono ki wis rada padha-padha. Biasa. Imam Waqi lemu. Hmm? Itu kok kayak preti kita ya bakat ngalim ya nang lemu. Imam Waqi ngombe nang khomer. Wis tau tak critani to. Nah, Imam Waqi wedange khomer. Mergo dhek muni sing harami khomer Mekah Madinah. Mergo Quran turun di situ. Jadi nek Quran ngaramke khomer sing dimaksud khomer Mekah karo khomer Medina. Tapi nek anggur Persia, anggur Irak, anggur Kufah, anggur Basra halal. Ane Imam Malik ben mendeme anggur Kufah. Nah, dia duwe kitab zuhud. Nih, ada dari sakautu ila waki in su'ahif di farsyatani ila tarkil ma'asi.
Terus apa? Wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Anjas. Jadi teman. Kayak ya nih cerita gue iki cerita karepe piye? Beda banget. Bapak arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya pernah Imam Syafi'i sih ngomong. Saya pernah apa sebenarnya mengadukan sulitnya hafalan. Terus Imam Waqi mengarahkan untuk meninggalkan maksiat. Dan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak pernah ditujukan pada pelaku maksiat. Ya, aku bayangin dia ngomong lu karena mendem. Ngomong ke piye? Kan aku tak kira ki dhek iki ya kan dilihat dari situ kan kata dhek iki wong sing warok, sing anu. Jebule riwayatnya gak ngono dhek, malah dipaidu wong. Mergo dhek kurang warok, ngalim ning kurang warok. Ya, semua tiru nih, berarti mendem dhek. Bintang. Wan najmi idha hawa. Maka la sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Ahada asyara kaukab. 11 botol. Eh? Nah, kapal api. Api kapal api. Neraka. Oke. Nah, Yesus. Yesus, semuanya Yesus. Berang jam, Yesus. Ini delok piye jamengan kok iso do ngerti. 1:40, satu Nah, setengah lebih. udah mau tanyakan enggak? Jenengmu siapa? Jenengmu siapa? Bambang apa? Terus? Wes. Kelahiran tahun berapa? Kok masih so ngaceng? Dia lahir. Aku kelas loro SD. Ning pusat apa ning RF? Wis kuliah? Belum. Patene rekamannya, Sis.